Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, NIM E2010662. Kali ini saya akan mereview perkuliahan hukum pidana pertemuan keempat. Kemarin telah dijelaskan mengenai pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan juga beberapa poin penting lainnya, yakni 1. Alasan diadakannya pembaharuan KUHP. Secara politis, negara Indonesia merupakan negara yang merdeka. Oleh karenanya, wajar jika kita harus mempunyai KUHP yang sifatnya nasional atau buatan sendiri. Secara sosiologis, dalam KUHP warisan Belanda masih ditemukan nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur di dalamnya. Oleh karena itu, kita memerlukan KUHP yang mengandung nilai budaya dan agama yang mencerminkan bangsa Indonesia. Secara praktis, bahasa asli KUHP adalah Belanda, dikarenakan banyak sarjana hukum yang tidak menguasai bahasa Belanda, maka diperlukan KUHP dengan teks resmi bahasa Indonesia. Secara adaptif, sebagai negara dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib mempunyai asas-asas dan nilai-nilai yang bersifat universal dan internasional, dan memasukkannya ke dalam KUHP yang nantinya akan berlaku. Selanjutnya dijelaskan pula cara melakukan pembaharuan KUHP, yakni 1. Kriminalisasi atau penciptaan delik baru. Proses pembaharuan hukum pidana yang tadinya bukan perbuatan yang dapat dipidana, karena ada perkembangan maka dapat dipidana. 2. Dekriminalisasi, memadukan delik, kebalikan dari kriminalisasi. Yang ketiga, rekriminalisasi, perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tindak pidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. 4. Depenalisasi, suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih mungkin diganti dengan sanksi yang lain. 5. Mithering, suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Selain itu dijelaskan pula metode pembaharuan KUHP. 1. Yaitu evolusi atau evolusionis, dilakukan dengan cara menyelipkan pasal baru dalam KUHP. 2. Kompromis, pembaharuan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi apabila ada aturan baru cukup menambah atau menyelipkannya saja. Yang ketiga, global, pembaruan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun formil. Setelah itu dijelaskan pula periodisasi pembaharuan KUHP. Selain itu, kami juga diminta untuk menganalisis rancangan KUHP dan juga KUHP. Setelah saya analisis, ada beberapa perbedaan antara KUHP dengan rancangan KUHP, yakni 1. KUHP terdiri dari 3 buku, ada pembagian kualifikasi delik berupa kejahatan dan pelanggaran. Asas legalitas dalam KUHP hanya berdasarkan hukum tertulis, sedangkan hukum tidak tertulis tidak diakui eksistensinya. Cara penafsiran diserahkan kepada hakim dengan bersandar pada doktrin hukum pidana. Penentuan locus delicti atau tempat terjadinya tindak pidana dan tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana diserahkan pada hakim dengan bersandar pada doktrin hukum pidana. Sedangkan rancangan KUHP terdiri dari 2 buku, tidak mengenal adanya pembagian kualifikasi delik berupa kejahatan dan pelanggaran. Asas legalitasnya, selain hukum tertulis, ada juga hukum tidak tertulis atau hukum adat yang diakui eksistensinya. Mengatur secara khusus bahwa penafsiran analogi tidak diperkenankan, tercantum dalam pasal 1 ayat 2. Selanjutnya, penentuan locus delicti atau tempat terjadinya tindak pidana dan tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana diatur secara khusus dalam pasal 10 dan juga 11. Sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.